Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelumnya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apakah sekalian semua dalam keadaan sehat? Sehat, Bu. Nah, pada hari ini Ibu di sini akan memberikan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu. Siapa di sini yang ingin memimpin doa? Saya Ibu. Ya, Juniari silahkan. Hai teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, karena tadi kita sudah melakukan doa, mari sekarang kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tunggu sebentar, Ibu akan perlihatkan lirik lagunya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya Ibu. Apakah sudah terlihat di sana? Sudah Ibu. Baik, kita mulai ya. Nah, sudah. Karena tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Ibu sekarang akan melanjutkan materi hari ini. Ada yang tahu materi hari ini apa? Apakah sudah terlihat PPT Ibu di sana? Sudah, Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas materi kelas 5, tema 3, makanan sehat. Yaitu subtema 1, bagaimana tubuh mengelola makanan dalam pembelajaran 1. Nah, kalian bisa melihat gambar yang ada di slide? Bisa, Bu. Apakah kalian sering memakan makanan yang terdapat pada slide? Seperti buah-buahan, Sering, Bu. sayur-sayuran. Bu. Sering. Ya. Kenapa? Karena makanan yang sehat dan bergizi dapat menjaga kesehatan organ pencernaan manusia dan hewan. Nah, sebab itu kalian harus selalu makan makanan sehat dan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, selanjutnya, dalam sebuah meningkatkan keinginan anak untuk memakan makanan yang sehat, di sini sering banyak digunakannya menggunakan iklan, seperti iklan-iklan di TV. Nah, di sini ada yang tahu apa itu iklan? Pesan tentang keunggulan suatu produk, Ibu.
Ya, benar sekali sudah tepat. Menawarkan suatu produk, Ibu. Ya, ada lagi? Nah, nggak ada. Ya, benar sekali yang dikatakan Mira dan Adik Fajar, di mana iklan tersebut suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat, yang dimana iklan itu eh, eh, berfungsi untuk menarik agar orang tuh berminat untuk membeli barang tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat contoh iklan pada slide di slideshow. Nah, di sini ada yang tahu? Coba kalian perhatikan contoh iklan yang ada di slideshow. Nah, di slideshow ini terdapat iklan yang berjudul pentingnya air untuk kita. Dan yang berisi kalimat, tubuh membutuhkan 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas per hari. Ciri-ciri air sehat yaitu airnya jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kata kunci dari sebuah iklan. Ada yang tahu apa itu kata kunci? Belum Tidak, tahu. Tidak, Bu. Nah, kata kunci itu adalah sebuah konsep di mana dengan keistimewaan yang berarti apapun yang digunakan sebagai kunci, itu pun juga digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi. Nah, di sini kata kunci memiliki ciri-ciri yang dimana yang pertama terdiri dari satu kata frase, yang kedua mengandung kata yang unik dan terdapat dalam sebuah bacaan, dan yang ketiga itu mewakili keseluruhan topik konsep sebuah bacaan. Nah, Ibu ingin menyampaikan kata kunci dari contoh iklan yang sudah Ibu berikan sebelumnya itu adalah pentingnya air, karena dalam iklan tersebut kita dituntut untuk selalu minum air, di mana pentingnya air untuk kesehatan kita. Dan dapat dikatakan kenapa pentingnya air disebut dengan kata kunci iklan sebelumnya, karena kata tersebut merupakan informasi utama dalam sebuah iklan. Jadi kata kunci itu merupakan informasi utama dari iklan yang dibahas. Nah, selanjutnya karena kita sudah mempelajari tentang iklan, nah sekarang Ibu ingin memberikan kalian tugas. Di sini kalian coba cari tahu apa kata kunci umum dari ketiga iklan yang telah Ibu berikan. Coba Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk memikirkannya. Nah, baik anak-anak, karena waktunya sudah habis 5 menit, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya, Mira, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab LKPD yang pertama, yaitu saya temukan dalam gambar tersebut adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasan saya memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama atau informasi utama dalam iklan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mira. Jawabannya sangat benar sekali, di mana kata kunci yang terdapat pada 3 iklan yang Ibu berikan itu, yaitu pentingnya makanan sehat dan bergizi. Kenapa? Karena dalam ketiga iklan yang sudah Ibu berikan, mewakili kunci utama atau informasi utama dari semua iklan. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi pencernaan makanan pada hewan ruminansia khususnya. Karena semua makanan yang sehat itu akan baik bagi pencernaan manusia ataupun hewan. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ada yang tahu hewan ruminansia itu apa? Hewan sapi, Bu.
Iya, benar Sapi, Bu. sekali. Makan Hewan rumput, Bu. ruminansia itu, ya, hewan ruminansia itu adalah sapi. Nah, yang dimana hewan ruminansia itu dapat mengunyah atau memamah makanan melalui dua fase. Nah, yang pertama yaitu fase yang terjadi pada saat awal makanan masuk, makanan hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Lalu fase kedua itu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah. Kembali hingga teksturnya menjadi halus. Selanjutnya, makanan yang sudah melewati kedua fase tersebut akan masuk ke dalam lambung lagi. Nah, di dalam lambung hewan ruminansia melewati banyak proses, yaitu bisa dilihat dari gambar. Di situ kita bisa melewati banyak organ-organ pencernaan lainnya. Nah, selanjutnya mengenai organ-organ pencernaan hewan ruminansia dan fungsinya, yang dimana pertama itu terdapat organ rongga mulut. Ada yang tahu fungsi dari organ rongga mulut? Saya, Bu, saya tahu. Ya, Mira, silahkan. Jadi, fungsi dari rongga mulut atau cavum oris adalah berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia atau sapi dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan, Bu. Ya, benar sekali Mira, di mana tempat masuknya makanan, dimulainya proses pencernaan, rahang hewan ruminansia dapat gerak menyamping untuk menggiling makanan. Nah, selanjutnya organ yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Ada yang tahu apa fungsinya? Saya, Bu. Ya, silahkan Wahya. Esofagus atau kerongkongan. Esofagus berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Maka makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses ataupun apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Wahya, di mana esofagus atau kerongkongan ini merupakan jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Karena makanan hanya melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Nah, selanjutnya terdapat organ lambung. Siapa yang tahu apa fungsi organ lambung pada hewan ruminansia? Saya, Bu. Ya, silahkan Juniari. Saya akan menjelaskan mengenai lambung. Makanan yang telah melewati esofagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi sebagai proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Sudah, Ibu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Juniari, yang dimana ada organ lambung pada hewan ruminansia itu sebagai proses pembusukan makanan dan penghasilan enzim selulase yang dapat mengurangi selulosa. Nah, dalam lambung ruminansia tersebut terdapat juga proses pencernaannya, yang dimana terdapat 4 proses dan terdapat 4 organ, maaf. Yang pertama itu organ rumen atau dapat disebut dengan perut besar. Lalu organ retikulum atau disebut juga dengan perut jala. Yang ketiga itu omasum atau disebut juga dengan perut baku. Dan abomasum disebut juga dengan perut masam. Yang dimana dalam lambung hewan ruminansia tersebut, di dalam rumen itu digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Nah, selanjutnya menuju retikulum atau disebut dengan perut jala yang berfungsi sebagai tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar
atau disebut dengan bolus, yang dimana setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua hingga teksturnya lebih halus. Nah, selanjutnya menuju ke omasum atau perut buku, yang dimana di sana terjadi membantunya proses penghalusan makanan secara kimiawi yang dibantu oleh kelenjar enzim dan menguraikan kadar air. Nah, selanjutnya omasum yang bertujuan mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Nah, anak-anak apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, Bu. Nah, baik, Ibu akan lanjutkan. Nah, di sini terdapat organ yang keempat, yaitu usus halus. Ada yang tahu apa itu fungsi usus halus? Saya, Bu. Ya, silahkan Fajar. Usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi, Bu. Ya, benar sekali Fajar, di mana fungsi usus halus dalam hewan ruminansia itu menyerap makanan, sisa-sisa makanan yang telah diproses dalam yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Nah, selanjutnya terdapat organ yang terakhir yaitu anus, yang dimana setelah sari-sari makanan itu diserap melalui usus halus, yang dimana sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus dan sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Nah, selanjutnya karena Ibu sudah menjelaskan materi pencernaan hewan ruminansia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya apakah kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan? Sudah, Ibu. Ya, Bu. Nah, untuk saat ini, karena kalian sudah memahami materi yang Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan kalian sebuah LKPD. Nah, LKPD akan Ibu kirim ke grup WhatsApp yang sudah ada. Lalu, kalian bisa menjawabnya di grup. Nah, silakan kalian keluar dari Zoom meeting. Ibu akan memfasilitasi kalian dengan WhatsApp. Nanti kalau kalian perlu ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WhatsApp grup. Apakah sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, silahkan. Dah. Baik anak-anak, kalian sudah kembali ke room meeting ini, dan kalian semua sudah mengerjakan LKPD yang sudah Ibu berikan. Nanti Ibu akan periksa LKPD kalian. Nah, dan sekarang ada yang ingin menyampaikan hasil LKPD yang telah dibuat. Siapa yang ingin mempresentasikannya? Saya, Bu. Ya, Juniari, silahkan. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah saya buat, yaitu sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, rumput dikunyah di mulut, kemudian menuju esofagus, selanjutnya ke rumen atau perut besar. Di sana, di rumen akan terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya, dari rumen akan menuju mulut, di mana proses yang terjadi yaitu makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna. Selanjutnya menuju ke retikulum. Proses yang terjadi di retikulum yaitu makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Selanjutnya dari retikulum menuju ke omasum. Dan terakhir dari omasum menuju ke abomasum, di mana proses terjadi di abomasum yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Juniari. Bagus sekali yang sudah disampaikan tadi. Nah, untuk anak-anak yang lain, dari pembelajaran ini dan LKPD yang sudah Ibu berikan, apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ya, karena kalian semua sudah memahaminya dengan baik dan benar, nah Ibu akan
menyimpulkan materi yang sudah Ibu berikan ini, yang dimana dari awal kita sudah membahas mengenai apa itu iklan, apa itu makanan yang baik dan yang sehat untuk tubuh kita. Nah, kita juga sudah membahas mengenai apa itu kata kunci, yang dimana kata kunci itu, ada yang ingat apa itu kata kunci? Membahas mengenai kata kunci. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu kata kunci? Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kunci dan kode digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain, Bu. Ya, benar sekali, berarti Mira, dan kalian sudah mengingat apa itu arti kata kunci. Nah, tadi juga kita sudah membahas mengenai pencernaan hewan ruminansia, yang dimana hewan ruminansia memiliki organ-organ yang salah satunya yaitu adanya organ rongga mulut, kerongkongan, atau yang saya disebut dengan esofagus, yang namanya lambung, usus halus, dan juga anus. Nah, karena tadi kita sudah membahasnya, sekarang Ibu akan menutup pembelajaran hari ini. Nah, mari kita menyanyikan lagu daerah, yaitu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, sudah. Nah, karena kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan baik, dan kalian juga sudah menerima materi dengan baik, nah, Ibu akan mengirimkan soal evaluasi ke grup WhatsApp ya. Silahkan jawab. Setelah mengakhiri video Zoom meeting hari ini, silahkan kalian menjawab evaluasi yang Ibu berikan dan mengirimkannya kembali ke Ibu. Nah, hari ini kita tutup pembelajaran dengan doa. Ya, Juniari, karena tadi sudah memimpin doa, sekarang silakan pimpin doa kembali. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Juniari. Baik, terima kasih anak-anak. Terima kasih. Bu.